tanah PSN itu bukan tanah merampas dari warga. Nggak ada, itu tanahnya pemerintah. Itu adalah Gus Rofi menjadi the rising superstar di political show di CNN TV. Sangat menguasai medan pertempuran. Kesan yang terlihat dari Gus Rofi atau Cak Ovi, salah satu narasumber di program acara political show di CNN TV. 3 Februari 2025. Sampai penonton menjulukinya the rising superstar. Topik sertifikat laut yang menjadi tema bahasan di program acara political show CNN Indonesia kian memperlihatkan kematangan Cak Ovi pada penguasaan materi isu tersebut. Sehingga penjelasannya tak terbantahkan oleh narasumber yang hadir malam itu. Seperti diakui host political show, begitu sulitnya menghadirkan Cak Ovi menjadi narasumber di program acaranya. Karena itu, saat Ketum Barisan Ksatria Nusantara ini menyatakan kesiapan, materi spesial pun dikemas dengan mengundang narasumber lainnya. Dengan mengusung isu sertifikat laut, program acara political show mengundang para narasumber lainnya, yakni Ganjar Laksamana, pakar hukum pidana, Deddy Sitorus, anggota Komisi 2 DPR RI, Gufroni, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP, PP Muhammadiyah, Muannas Alaidit, Kuasa Hukum Agung Sedayu Group, dan Immanuel Ebenezer. Pro kontra sudah lazim dalam perdebatan. Para narasumber di dalam menyampaikan pandangan, ada kalanya dibantah telak oleh lawannya. Namun berbeda saat Cak Ovi memberi pemahaman. Tidak ada narasumber lainnya protes. Salah alamatlah melaporkan Pak Aguan dan Pak Jokowi dengan masalah ini, tegas Cak Ovi. Ditegaskan Gus Rofi atau Cak Ovi, semestinya perlu pemahaman jelas para pihak, agar tidak terperangkap pada isu liar berkembang di luar. Terlebih jika tidak melakukan upaya tabayun, dengan memperoleh gambaran langsung di lapangan, kalau inputnya salah, dipastikan outputnya pasti salah, tegas Cak Ovi sambil tersenyum penuh arti. Tinggalkan dibuktikan. Saya punya keyakinan ya, Presiden tidak akan melakukan. Kemudian kawan-kawan punya duga-duga, silakan aja. Saya tidak terlalu ahli, tidak berkomen. Kawan-kawan ketemu di Solo, Presiden waktu apa? Pak Jokowi. Oh iya, sorry nama. Mantan Presiden. Ya. Tadinya Pak Prabowo loh. Ya, belajar juga loh. Ya, itu Pak mantan Presiden Pak Jokowi. Perusahaan besar, Mbak. TBK-nya terbuka. Kalau misalnya lawang tanahnya pemerintah aja dibiayai 40 triliun, atau Balaraja. Apa dia yang selalu beda ya. Jadi ini kawan-kawan, ini tanah PSN namanya. Tanah PSN itu yang mana? Yang A, B, C, D. Yang warna hijau. Kamera bisa ya? Yang warna hijau. Akan disorot dulu. Nah, di sebelahnya tanah PSN itu adalah proyek PIP. Nah, yang ada Menara Syariah, patung Cina, dan macam-macam itu. Ya. Terus kemudian banyaklah Aloha, Pantai Aloha. Nah, inilah yang menjadi sumber masalah ketika orang yang tidak paham mana itu tanah PSN.
yang katanya kiai saya, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot, tanah PSN adalah ihyaul mawat. Apa itu tanah yang terbengkalai? Tanah yang mangkrak, yang selama ini tidak dirawat dengan baik oleh Kementerian Kehutanan. Tanah musnah itu. Tanah bukan tanah musnah. Nah, Ini itu tanah dalam kehutanan. kejadiannya puluhan PSN mas, ya ini pengalaman dia, ya di mana-mana PSN ini itu membawa denda pada rakyat. Tidak benar bahwa itu tanah nggak terpakai. Di dapil saya di Kalimantan Utara ada PSN ya yang namanya kawasan industri hijau terbesar ini. Itu masyarakat NGO-nya diturunin, yang nggak setuju itu berkasus di bawah kantor politik segala macam. Itu kita alami mas. Jadi Ya. kalau Anda mengatakan sakit hati rakyat bahwa yang jadi tanah PSN itu tanah terbengkalai, enggak. Bukan begini. Politik rakyat kebun sawit, kebun sayur. Begini saya jelaskan dulu. Silakan. Jadi tanah PSN ini saya sudah survei lokasinya. Anda posisinya mengadvokasi. Ya mengadvokasi betul. Oke. Jadi sebagian ada berapa hektar itu menjadi petani garam, untuk garap tambak, garap sawah. Itu pun sama pihak PIK juga mendapatkan kerohiman. Kami punya fotonya, kami punya datanya lengkap semua. Jadi tanah PSN itu bukan tanah merampas dari warga. Jadi Nah, ada itu tanahnya pemerintah. Itu adalah PIK. Bukan PSN. Bukan yang di luar itu adalah yang PIK. Nah, Itu yang di masalah luar rakyat. tanah PSN ini sampai detik ini belum dikerjakan. Dia lahirnya dari Perpres 2024. Nah, kalau tadi Pak Hufron, akhirnya saya tahu kalau berita hebohnya kan pentolan-pentolan KPK melaporkan kan gitu judulnya. Padahal masih pengaduan. Yang dilaporkan adalah kebijakan. Kalau Pak Hufron itu tabayun dulu misalnya ke Pemda, ke Pemprov, bagaimana proses perpres itu bisa lahir, maka tidak akan mengadu ke KPK. Karena prosesnya itu termasuk ada BSD, ada PIK, dan lain-lain. Nah pertanyaan sekarang, kalau ada tanah yang Kementerian Kehutanan misalnya mangrove-nya 91 hektar, itu komitmennya PIK kepada negara, negara kepada PIK yang sebagai pengelola wajib dijanjikan 514 hektar. Baik apa buruk kan itu. Nah yang kedua, PIK tidak boleh membangun perumahan. Di tanah PSN itu PIK nggak boleh membangun perumahan. Sebenarnya membangun apapun nggak boleh, karena itu tadi statusnya. Betul. Membangun apapun termasuk ekowisata nggak bisa. Bukan nanti. Itu harusnya mandiri. Betul Bang Sitorus. Nanti itu dirubah regulasinya. Agar apa? Contoh misalnya. Yang berubah regulasi siapa nih? Ya nanti itu pemerintah. Oke, Kan karena gini sudah loh. menetapkan itu sebagai PSN. Kan gini, PIK itu yang punya duit nih. Sama yang punya SDM untuk membangun. Yang punya tanah Membangun pemerintah. dalam artian bagaimana tanah ini katanya Yai Said itu bisa memberi manfaat, termasuk menciptakan lapangan kerja. Kan nggak mungkin hanya tanah itu dibiarkan, mangrove-nya dibiarkan, terus kemudian juga contoh Taman Safari. Rencana ini di master plan Bang Sitorus ya. Terus Formula One itu di samping-sampingnya itu mangrove. Terus kemudian ada kayak Polo Buddha itu. Terus kemudian ada Taman Bineka, di situ juga akan dibangun tempat-tempat gereja, tempat-tempat. Itu berarti menjadi kawasan komersil. Bukan. Komersil itu Dia tidak melakukan perumahan konservasi lagi. yang tidak Statusnya boleh tadi. dijadikan hak milik. Kalau perumahan kan berarti hak milik. Pak. Itu gitu loh. Jadi pemahaman inilah yang di awal Pak Said itu nggak paham sehingga menjadi ya begini ini. Karena inputnya salah, pasti outputnya salah. Ketika tidak bisa membedakan apa itu tanah PSN, apa itu tanah proyek ini. Yang bermasalah sertifikatnya itu berarti ya? Begini, kalau begini, Yang PIK kalau kan mau macam-macam tuh dilakukan. PIK itu. Ada orang misalnya PIK nih, misalnya masuk plotting. Yang kejadian-kejadian yang saya alami, kebetulan Bang Sitorus, saya membuka layanan aduan. Ya. Jika ada tanah yang dirampas, jika ada tanah yang digusur, tidak dibayar, silakan datang ke kantor kami. Kami selesaikan 3 kali 24 jam jika sertifikat ada. Ahli waris saja. Lah ya wis jelas toh. Tapi ternyata dari saya membuka itu yang datang orang yang jual tanah. Makanya saya jadi bertanya, kok rakyat dipaksa? Padahal rakyat itu memang dijual. Gitu. Oke. Jadi memang Ada ini keinginannya sebagian, seperti kita nggak itu. bisa juga bilang bahwa seluruhnya semuanya. bagus. Nah, begini, kalau misalnya belum dibayar, saya juga nangani itu. Ternyata kendalanya ahli warisnya menghilang,
surat administrasinya belum dipenuhi, kan itu. Karena namanya perusahaan ketika masuk plotting pasti dia butuh mbak karena itu. Kepingin cepat diselesaikan. Saya mau tunjukkan dulu. Oh iya Gus, ada miskomunikasi antara sopir truk dengan mandor. Mas, Tapi ini sudah bicara ribuan hektar enggak yang ini loh Pak. Ini loh. Kan tadi kan ada pengurukan itu. Tapi begitu sudah dibersihkan dan menjadi sungai, yang bikin konten sungai diuruk tadi nggak bikin konten lagi. Kalau sungainya diberesin, itulah yang menjadi framing sesat. Ini beda lah, ini puluhan Iya, iya, kilometer iya. Mas. Baik, artinya laporan hukum ke Pak Aguan dan Pak Jokowi itu salah alamat. Karena Ya salah alamat, om dasarnya salah kok. Oke. Ala pintar aja. Enggak, ini penting ini Pak Ufron. Kalau memang itu datanya ada, mohon didata. Kan saya memang mengadvokasi, gitu loh. Saya mencari solusi ya, bukan untuk provokasi ya. Iya, boleh. Sebentar. Jadi begini, ini bukan persoalan perampasan tanah semata, tapi juga harganya memang sudah ditentukan, tidak ada tawar menawar. Kalau katakan ini bukan bagian dari PSM, oke, kita bicaranya adalah swasta dong, kita bicara kesepakatan jual beli. Tidak bisa dipatok harganya Rp50.000 gitu loh. Meter. Ini kan sesuatu. Enggak begini Pak Sebentar, Ufron. silakan Pak Monas dari Agus Dayu. Karena memang dari awal kita mengikuti perkembangan politik politisasinya itu terlalu kuat. Jadi kita jelas sudah nggak sehat. Padahal kita selama ini jelas bahwa PIK ini adalah urusan nasional 40 tahun. Karena nggak ada keterbukaan Mas, kalau dari awal dijelaskan kan. Ya. Nanti mana di kita tidak bisa melihat satu. Ini kan Selama PIK 1 ya dari tahun 2000 berapa banyak kemudian pajak sudah di stop kan, apa pekerjaan kemudian terbuka. Jangan Bang, dibenturkan. bentar bang. Oh silakan. Ini biar kita jelaskan. Pertama, kami melihat misalnya dalam kasus istilahnya HGB, ya, yang kemudian menjadi polemik, ya berkaitan dengan pagar-pagar laut itu politisasinya kuat. Bukti bahwa politisasi kuat apa? Pertama, bahwa pagar-pagar itu, ya, pagar-pagar yang kemudian ada di laut itu yang kemudian menjadi polemik, ya, itu di framing dinarasikan dengan istilah HGB pagar laut. HGB-nya siapa? Pertanyaan itu HGB-nya siapa? Kalau HGB-nya pengembang, HGB-nya pengembang itu cuma di kecamatan Pakuaji. Oke, tahan. Dan itu hanya ada satu Ya, desa. Sebentar, Seolah-olah sebentar. HGB Saya itu, cuma menjawab dari situ. seolah-olah Pertama begini. HGB itu kemudian Oke, udah. dianggap Ya. memiliki 30 Itu km yang tadi itu saya dianggap punya bilang. pengembang. Sudah biasa di negara ini. Untuk meratakan lapangan itu bukan orang yang di belakang. Udahlah, kita sama-sama tahu itu, ya. HGB itu jelas-jelas dinyatakan oleh Menteri Agraria. Iya. Sampai ada kena sanksi. Iya. Bahwa itu nanti tidak terkait dengan PIK, nanti kita buktikan di belakang, ya. Karena sekarang kita Setuju. bicara Bagus. itu, nanti di belakang kita mari berhitung sama-sama, gitu loh. Ini problem. Lalu kemudian jangan rakyat, ini narasi orde baru. Jangan rakyat dibenturkan mau menghalangi ekonomi. Enggak, kita nggak melarang kegiatan ekonomi. That's good untuk negara, untuk rakyat. Tapi ya mau mikir. Kalau itu mau untuk profit, hak-hak rakyatnya dipenuhi dengan baik dong. Lu mau untung triliun, mau kasih negara sekian triliun, rakyatnya menderita, itu gimana? Enggak, hak rakyat itu yang mana Bang Sitorus? Ini yang sekarang sampai sekarang dia Nggak, kasih oleh ya, ya. teman-teman. Lah, ya, Itu oke. jangan dibantah dulu, itu Oke, ada. oke. Baik, Iya. baik. Itu sebagai Oke, Bapak-bapak, itu saya loh. harus Saya nanti kita teruskan janganlah di rakyat segmen seolah-olah selalu berhadapan sama negara, Oke. sama pertumbuhan, sama ekonomi, nggak ikhlas saya. Baik, bahwa ini ada persoalan politisasi Pak. Tapi Yang kalau dia persoalan lihat kenapa fakta materialnya. sertifikatnya dibatalkan? Fakta materialnya kita jangan boleh dikatakan Pak Menteri. Tapi Dari 80 bidang tanah bahwa itu, ketika dia secara 80 material itu dianggap 80 bidang terendah, dibatalkan loh. dianggap Karena terendah, musnah. maka itu Musnah. dianggap tanah musnah. Iya. Nah ini kan persoalannya. Artinya secara prosedur, secara dokumen ini tidak ada masalah. Tapi menurut penglihatannya Pak Menteri bahwa itu dianggap sudah tergenang, terendam air laut, maka itu dianggap sebagai sangat musnah. Walaupun itu kemudian masih Jadi bisa, tanah musnah masih bisa bisa. dipersoalkan. Bisa dijual kemudian Iya. di SHGB kan? Iya, ini kan soal tafsir tanah musnah. Oke. Ayo dong yang ada ahli pertanahan. Oke. Ya nggak pakar-pakar ahli pertanahan ngomong dong soal tanah musnah. Kenapa? Karena di Laut Tangerang itu cuma 1 meter. Di pembangunan tolnya Semarang Demak itu 3 meter, mereka itu masih dianggap bukan tanah musnah. Diganti rugi dalam Jadi ada pembangunan tol. perbedaan tafsir Silakan di dicek. sini. Ada perbedaan Gitu tafsir loh. bahwa Nah justru makanya saya bilang dibatasi atau tidak. minta itu seharusnya Bang Dedi itu membela orang-orang di situ kan nggak cuma nelayan, tapi ada rakyat juga yang mempertahankan atau benar kan? Ayo tayangin dulu, Sekarang tayangin kita dulu. bisa
bisa ini loh, biar ini nggak menjadi. Nggak, ini maksud Anda. Jangan-jangan bambu-bambu itu memang berkaitan dengan mereka untuk mempertahankan abrasi. Maksudnya apa? Mereka Jangan. Oke, saya putarkan dulu ya ini ya. Kita dapat video. Nggak boleh pakai jangan-jangan. Ya begitu dong, Pak. Putarkan Udah dulu. dia Iya kan? Ayo tayangin dulu, Sekarang kita tayangin bisa ini loh, biar ini nggak menjadi. Nggak, ini maksud Anda nih. Ini maksudnya orang-orang yang masak. Ini orang-orang yang mengalami abrasi 92. Ada juga perwakilan dari Kohot juga itu kan menyampaikan juga nelayan di Kohot tidak dirugikan sama sekali dengan itu. Kan memang ini kan 6 desa tuh Pak, pagar laut itu kan yang di situ. Jadi karena framing, apalagi yang nyegel itu kayak bagi tentara, jadi mereka pasif. Nah sekarang karena negara ini negara hukum, nah itu wewenangnya KKP, biar nggak timbul fitnah kesana kemari, biar nggak debat kusir, silakan KKP menyampaikan siapa yang masak, sanksinya apa. Kan KKP sudah nyampaikan, dendanya 18 juta per kilometer. Kalau memang itu wewenangnya KKP, sampaikan aja. Si Fulan ini yang masang, yang biaya, jadi enak gitu loh. Kalau urusan HGB laut dan lain-lain, biarlah itu wewenangnya Mas Nusron. Itu aja kalau saya sih. Oke, tapi Anda tetap berkeyakinan yang memasang pagar laut itu masyarakat. Nelayan. Sejauh 30 km. Iya, nelayan. Oke. Cuman nggak bisa disebutkan, nggak mau disebutkan. Pelajari ilmu teater lama. Jadi dalam seni teater Gus Rofi itu tadi bisa dibilang dressing star ya, atau pemain orkestra yang sesungguhnya. Nggak tahu, tapi itu alamiah ya, bukan dibuat-buat. Ya memang malam ini beliau dressing star untuk acara political show di CNN tadi ya, CNN Trans Studio Corporation ya. Iya. Transmedia Group. Oke. Ini sangat mencerdaskan bangsa dan moga-moga ini bisa membalikkan keadaan dari hoax-hoax yang bertebaran selama ini oleh sosok Ketua Umum BKN, ada juga tadi Bang Anas Al-Aidid, ada juga Bang Nul, abangda kami, Wamentri Tenaga Kerja ya, Gus Rofi. Iya. Komen intinya Gus Rofi sesuai yang sering saya katakan, tipenya tatas itu cekatan, titis tepat sasaran, tutus tempat memandang masalah. Jadi ini manusia yang perlu digelari tatas, titis, tutus. Gimana? Oke, Copi. Ini Copi itu seperti sosok yang menguasai medan acara. Iya, tadi itu pertama di dalam diri saya ketika berdebat itu saya tidak pernah menganggap beliau-beliau itu musuh kita. Walaupun di konten-konten banyak konten sering banyak perbedaan dengan kami sebagai yang mengedukasi masyarakat berkaitan apa itu PSN PIK dan apa itu proyek PIK. Jadi kalau tadi itu saya dianggap teman-teman menguasai panggung, bahkan the racing star. Ya karena saya tiap diskusi apapun, saya selalu mengedepankan bahwa itu adalah saudara saya. Bahwa seperti Bang Deddy Sitorus, terus Pak Gufron, terus yang ahli pidana, beliau saudara saya, keluarga saya. Jadi ya kita diskusi gitu loh, untuk mencari solusi yang terbaik. Karena bagaimanapun Pak Aguan dan PIK-nya ini banyak yang katanya kiai saya khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat atau kebaikan untuk orang lain. Hampir 200.000 tenaga kerja Pak yang terserap oleh PIK, kan gitu. Kalaupun misalnya namanya ini proyek besar, lalu kemudian ada masalah misalnya di jalan, ya monggo masalah itu untuk ditabayunkan, diklarifikasikan supaya menjadi solusi, bukan provokasi. Kalau namanya proyek besar, pastilah ada banjir misalnya, ada jalan yang kurang enak. Nah ini perlu dikomunikasikan aja. Makanya saya membuka layanan aduan, termasuk jika ada tanah yang dirampas, terus tanah yang digusur, monggo datang, bawa datanya, bawa sertifikatnya, bawa ahli warisnya seperti itu. Ya, al-fitnatu asadu minal qatl. Kantornya PIK besar loh, bisa ditanyakan. Kalau di sana nggak bisa untuk berkomunikasi dengan PIK, ada saya. Walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi insya Allah bisa menyelesaikan masalah. Bisa dicek dari konten video menggunakan Google Earth, ya, citra satelit diperkuat oleh data KKP bahwa selama kurun waktu dari
tahun 70 sampai 2025 itu terjadi abrasi hebat. Puncaknya itu pada tahun 95 sampai 2015. Ada 579 hektar lahan warga terabrasi. Nah, termasuk kemudian itu ada di Tanjung Kait, ada satu rumah, satu komplek di situ yang bangunannya sekarang sudah berada di tengah laut. Itu fakta yang kemudian tidak bisa terbantahkan. Dan itu berkaitan dengan program pembangunan Giant Seawall, tanggul laut raksasanya Pak Prabowo. Artinya memang ini menjadi problem di sepanjang Laut Pantura, ya, dari Jawa Timur sampai kemudian Banten. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kemudian publik ditarik-tarik ke kepentingan politik, apalagi ke urusannya ke Pak Jokowi atau dan sebagainya. Itu tidak betul. Nah, saya kira itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah tentang rencana Pak Prabowo itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8%. Itu kan penting. Ya, artinya bahwa PIK selama ini sudah memberikan kontribusi besar terhadap negara, baik melalui pajak, pendapatan daerah, dan pembukaan lapangan pekerjaan yang justru saya kira harus bisa menjadi mitra ke depan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang sudah ditargetkan oleh Pak Prabowo. Saya kira itu adalah poinnya ya. Oke Bang, satu lagi Bang, pertanyaan lagi Bang, tambahan Bang. Kita tolong jawab Bang. Ada banyak hal orang tidak paham atau belum pemerataan terhadap masalah yang Abang katakan tadi. Menurut Abang bagaimana? Iya, makanya kita sampaikan tadi. Gitu loh, supaya kemudian orang paham. Gitu, jangan sampai kemudian ada isu-isu seperti ini ditarik untuk kepentingan politik.